Setiap pagi adalah awal yang baru bagi kita semua. Salam pagi itu sederhana tapi punya makna yang dalam. Dengan senyum sapaan, anak merasa dihargai dan disambut dengan hangat. Namun bukan hanya kegiatan menyenangkan saja, tetapi juga melatih kesadaran bahwa mereka hadir dan diterima. Dan dari sini terciptalah pembelajaran bermakna karena ikatan hati antara guru dan peserta didik terjalin sejak awal. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam ini dimulai dengan kegiatan awal yang membangun kesadaran peserta didik. Saya menyapa dengan salam, menanyakan kabar, dan berdoa bersama. Siap belajar? Nah, sebelum kita belajar kita absen dulu yuk. Siapa yang hari ini tidak hadir? Dulu. Berarti 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita sudah berdoa, sudah absen. Sekarang lihat kesepakatan kelas kita. Kemarin kita sudah buat kesepakatan kita. Ada apa saja? Yang pertama, mengucapkan salam, memakai seragam, meminta izin ketika mau ke kamar mandi, tidak mencoret dinding meja, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, membuang sampah di tempat sampah, membawa teman makan dan minum, sahabat. Saya pun mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama dengan peserta didik. Silakannya ya. Lagu Bapak nih masih kopi lulusan ada menunggu. Yuk kita dengarkan. Dan jangan lupa diterapkan ya. Setelah kami mengingatkan kembali kesepakatan kelas, lalu dilanjut kami menyanyikan lagu Dimensi Pulau Kelapa Lulusan. Kegiatan awal ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi cara untuk menyiapkan hati dan pikiran anak-anak agar hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Dengan suasana yang penuh keakraban, mereka lebih siap mengikuti pembelajaran berikutnya yang saya rancang agar bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan.
gambar berikut ini. Gambar pertama lagi ngapain ya Siti? Masak sama siapa? Berarti Siti sedang membantu ibunya memasak. Yang kedua, berbaris sedang belajar. Yang keenam, makan bersama keluarga. Yang ketujuh, ngondam malam atau menjaga kampung. Ada nggak di kampung kalian yang sis kampung yang ngondam malam? Ada. Yang kedelapan, sedang apa yuk? Menyapa guru, bapak guru. Yang kesembilan, membantu orang menyeberang. Nah, ini semua adalah aturan. Kamu membantu orang tua, ini tertib, membersihkan kelas, membersihkan tempat tidur, belajar dengan tertib, makannya tidak berbicara, makan bersama orang tua, menjaga keamanan agar tidak ada maling. Ketika ketemu guru harus menyapa dan salaman dan membantu orang sedang menyeberang, bahwa kalau menyeberang itu harus di tandanya di zebra cross, harus ada aturannya. Boleh nggak lampunya sedang merah? Merah itu tandanya apa? Lampunya hijau tandanya? Kalau lampunya hijau lagi jalan mobil, kita boleh nggak menyeberang? Boleh. Itu mematuhi aturan atau tidak? Tidak. Berarti yang mematuhi aturan adalah menunggu sampai lampunya merah, baru kita boleh nyebrang. Oke. Sudah Ibu jelaskan ya anak-anak tentang aturan di sekolah. Sekarang saatnya berdiskusi bersama kelompok. Ibu bagi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, sekarang kalian diskusi dengan kelompoknya. Tulis pertanyaan yang ada di depan 1 sampai 3 dan kamu isi. Nanti maju ke depan perwakilan kelompok kalian masing-masing. Ayo silakan diskusi. Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah dapat jawabannya? Oke, kalau sudah dapat jawabannya, Ibu mau perwakilan 1 maju ke depan. Ayo Nahda, maju ke depan. Perwakilan kelompok 2. Apa yang terjadi pada gambar tersebut yang tadi sudah dilihat? Ada yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Oke, nomor Gambar 1 tidak sesuai aturan, gambar 2 mematuhi aturan. Oke. Nomor 3, apa akibat dari melanggar aturan di sekolah? Diberi hukuman atau diberi. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah juga. Nah, kalau sudah, sekarang buat 3 kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kelompok 1 kita bermain peran ya. Kelompok 1 tugasnya masuk ke kelas dengan tertib. Ayo bagaimana bermain perannya? Buat dulu kelompok 1. Ayo. No battery, please charge. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mainkan dengan masuk kelas dengan tertib. Sekarang kelompok 2 apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang membuang sampah tempatnya, maju ke depan. Kelompok 2 akan mempraktikkan buang sampah pada tempatnya. Yuk, mulai dimulai. Bagaimana cara membuang sampah pada tempatnya? Kan? Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Sudah mempraktikkan atau bermain peran tentang membuang sampah pada tempatnya.
disiplin. Oke, siap, 1, 2, 3, mulai. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok kita. Kembali ke tempatnya. Nah, tadi sudah bermain peran buat 3 kelompok, sudah memerankannya, sudah bagus. Sekarang kita berkeliling sekolah. Senang keliling sekolah nggak? Ngapain, ada yang tahu? Nah, nggak tahu kan? Nanti Ibu jelaskan. Ini kelompok 1 pegang kertasnya, kelompok 2. Nah, kelompok 3 ya KPD-nya dipegang. Nah, tugas kalian adalah menuliskan aturan yang ada di sekolah. Lihat papan-papan atau tulisan-tulisan yang ada di depan sekolah kalian, di depan kelas kalian, keliling kelas kalian, keliling sekolah, cari mana aturan sekolah kalian. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Oke, sekarang dimulai dari kelompok 1 dulu. Kamu begini sini. Di sekolah sudah dapat aturan sekolahnya? Aturan sekolah apa saja? Oke, sekarang Ibu mau kalian sebutkan aturan yang sudah kalian tulis. Satu saja. Kelompok 1 maju. Ayo, perwakilan. Aturan apa sih yang kamu dapat tadi? Buangan sampah pada tempatnya. Aturan atau bukan? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, aturan apa yang didapatkan di depan kelas? Oh, datang tepat waktu dan tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya. Oke, orang tua